A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj, ayat yang baru ya. Kalau dari pembagiannya di kitab ini, kitab At-Tafsirul Munir ini, surat Al-Buruj itu pembahasannya dibagi 3. Ini bagian akhir ya, mulai dari ayat 12 sampai selesai ayat 22. Di mana rangkaian ayat ini ya, ayat 12 sampai terakhir ini garis besarnya menerangkan tentang kesempurnaannya kemahakuasaan Allah untuk memberi balasan. Ya, kesempurnaan gitunya, kesempurnaan itu bahasa kitanya, jadi kesempurnaan kemahakuasaan Allah untuk memberi balasan gitu ya. Kan tentang Ashabul Ukhdud gitu ya, memberi balasan kepada kedua belah pihak yang zalim, orang-orang kafir ya, dan pihak yang orang-orang yang beriman gitu dizalimi ya. Ini dua-duanya diberi balasan yang sempurna. Itu intinya ya, garis besarnya ayat 12 sampai akhir ya, sampai 22. Ayatnya mulai dari ayat 12 ya. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, sampai situ dulu berartinya 12 sampai 16. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu maha berat, amat sangat ya, keras, kejam gitu ya. Ini dipakai taukidnya 2 di sini nih, inna dan la ya, seperti yang ada di kata syadid itu pakai la, itu penekanan di situ. Sama seperti ini menekannya innal insana la fi khusrin, 2 gitu penekanannya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu amat sangat maha gitu ya, syadid itu keras, berat, kejam. Innahu huwa yubdi wa yu'id, sesungguhnya dialah yang memulai dan mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia ya Allah itu maha pengampun ya. Ghafur itu maha pengampun, al wadud itu apa bahasa kitanya, penuh cinta sebetulnya Allah itu, artinya itu maha gitunya, menyayangi. Allah itu ya penuh rasa cinta gitu kepada hambanya tentunya ya. Nah, dia Allah itu yang maha pengampun dan penuh cinta. Dzul arsyil majid. Ini nih ya, luar biasa nih ayat nih ya. Yang memiliki atau pemilik arasy yang maha mulia. Ya, dzul arsyil majid, pemilik arasy yang maha mulia. Fa'alul lima yurid, yang bebas gitu, hanya yang bebas melakukan apapun yang ia inginkan ya, bebas melakukan apapun yang ia kehendaki ya. Tapi lahnya penjelasannya nanti kan ya, bebas apapun yang ia kehendaki itu dengan catatan gitu kan, Allah itu tidak pernah salah. Nah, sampai situ dulunya rangkaian ayatnya dari 12 sampai 16.
Korelasinya hanya karena sekali lagi nya di kitab ini ya, di kitab At-Tafsirul Munir ini surat Al-Buruj itu dibagi menjadi 3 poin pembahasannya atau masalahnya ya. Nah, yang pertama dari ayat 1 sampai 9 ya, dari ayat pertama ya wassama izzatil buruj wal yaumil mau'ud, nah sampai ayat 9. Kemudian poin kedua, masalah kedua ayat 10 dan 11, berartinya 2 ayat, yaitu innallazina fatanul mu'minina wal mu'minat sampai kepada innallazina amanu wa amilus solihat, sampai akhirnya sampai 2 ayat. Sekarang bagian ketiga berartinya dari surat Al-Buruj ini 12 sampai akhir sebetulnya, tapi sampai 16 dulu tadinya. Nah, korelasinya, kaitannya antara ayat 11 dan 12 itu yang Allah menerangkannya di poin kedua, berarti Allah menerangkan orang kafir yang menyiksa orang yang beriman, bagi mereka itu azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Kemudian bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang disiksa oleh mereka, ya Allah menjanjikan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, 2 poin itu ya. 2 ayatnya isinya menerangkan orang kafir yang menyiksa orang yang beriman, apa balasan bagi mereka. Kemudian bagi orang yang berimannya juga apa balasan bagi mereka. Itu di ayat 10 dan 11 ya, poin kedua gitu dari surat ini. Nah, kaitannya, korelasi antara sekarang poin ketiga dengan poin sebelumnya, 2 ayat yang tadi. Nah, setelah Allah menerangkan di 2 ayat sebelumnya, ya Allah menjanjikan bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim yang menyiksa orang-orang yang beriman. Dan Allah pun menjanjikan kepada orang yang beriman, yang beramal soleh, ngajleng gitunya, mereka lompat ke dalam apinya itu amal soleh. Ya, mereka itunya kan orang yang beriman kan diperlakukan demikiannya di surat ini yang menerangkan yang kisah yang paling terkenal itu tentang Ashabul Ukhdud, kejadian tersebut. Nah, lompat ke dalam apinya itu amal soleh yang diberi pahala oleh Allah, bahkan pahalanya sangat besar karena mereka lebih memilih lompat ke dalam api, terbakar dan mati ya, karena mereka itu tetap kukuh, itu teguh di dalam beragama. Tentu itu pahalanya sangat besar. Ya, lompat ke dalam apinya itu adalah amal soleh, itu ngajelang karena sebenarnya amal soleh dan diberi pahala oleh Allah tentu saja. Karena kan justru kan mereka lompat ke dalam apinya itu karena taat kepada Allah. Dalam hal ini taatnya itu mereka tetap kukuh, tetap teguh pendirian gitu di dalam beragama. Artinya mereka taat kepada Allah. Nah, Allah menjanjikan bagi kedua kelompok tersebut ya, dan Allah pun kemudian meyakinkan gitu ya, tentu ini pelajarannya kan, ini sejarah, ini kisah, ini pernah terjadi yang tentunya di dalam hal ini ada pelajaran. Nah, pelajarannya adalah itu ya, Allah meyakinkan. Ya, Allah meyakinkan baik dulu gitu ya kepada para sahabat, di mana mereka kan mengalami ya apa yang intimidasi gitulah, bahkan kekerasan secara fisik
Nah, Allah meyakinkan dan untuk semuanya sampai hari kiamat lah gitunya, sama masalahnya. Allah menekankan, Allah meyakinkan bahwa apa yang Allah janjikan bagi orang kafir, Allah menjanjikan apa? Bagi orang yang beriman, Allah menjanjikan apa? Nah, itu ditekankan, diyakinkan gitunya oleh Allah bahwa Allah itu maha kuasa untuk memberi balasan, baiknya balasannya baik kepada orang kafir ataupun kepada orang yang beriman. Nah, terutama di ayat terakhirnya, yaitu ayat terakhir yang tadi, fa'alul lima yurid, Allah bebas melakukan apapun. Kalau dalam hal ini, kalau dikaitkan dengan sebelumnya bahwa Allah itu bebas menjanjikan dan memberikan balasan sekehendak dirinya. Ini yang ditekankan gitu ya oleh Allah di sini nih. Mulai dari ayat yang tadinya inna batsya rabbika lasyadid. Dan banyaknya di ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan, yang menunjukkan bahwa azab Allah itu maha berat, maha keras, dan tidak ada siapapun yang sanggup menyiksa itunya sedemikian berat, makhluk manapun lah, karena kalau selain Allah pasti makhluknya, makhluk manapun kalau menyiksa seberat apapun mereka menyiksa, itu belum seberapanya gitu dari azab, dari siksaan yang Allah berikan. Dan demikian juga untuk hal balasan yang baiknya, balasan yang baik. Sehebat apapun seseorang atau siapapun selain Allah memberi balasan yang baik, itu belum seberapa dari balasan yang baik yang Allah berikan. Ya, ini di ayat inna batsya rabbika lasyadidnya sampai ke ayat yang tadinya fa'alul lima yurid, Allah menekankan, Allah meyakinkan bahwa Allah benar-benar maha kuasa untuk memberi balasan balasan sampai kepada balasan yang yang tertinggi, balasan kalau untuk azabnya balasan yang terberat. Tidak ada lagi itunya jadi begininya, kalau orang masuk neraka kemudian disiksa di neraka, itu maksimal gitu, itu maksimalnya, itu maksimal dari itu yang bisa diterima oleh manusia. Nah, di dalam surga pun segala kenikmatan di dalam surga seperti apa, itu maksimal gitunya, kenikmatan, kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh manusia. Leuwih ti kitu leuwih teuing, berarti anggaplah terlalu leuwih teuing gitunya, itu batas maksimal yang bisa diterima, dirasakan itu oleh manusia, baik di neraka ataupun di surga. Eta puncaknya, makanya kan neraka itu puncaknya azab bagi manusia, dan surga itu puncaknya kenikmatan bagi manusia. Nah, Allah itu bisa itunya, ini menekankan ini, Allah mampu, Allah bisa yang memberikan balasan baik azab ataupun balasan kenikmatan sampai batas maksimal yang bisa diterima oleh manusia. Leuwih ti kitu mah leuwih teuing gitulah, anggap jelema lagi moal mampu meureun ngarasakeun lagi. Kenikmatan di surga leuwih teuing, anggaplah atuh salebihna mah meureun lamun ieu teh malah cek heureuy namanya mubadir atau itu karasakeun nikmat mah. Ya, kalau terlalu lebih dari batas maksimal yang bisa diterima, hanya dirasakan gitu nikmat bahagia di surga, misalnya sampai 10, Allah memberi 12, tanu 2 mau mubazir, berarti tidak mau bisa, karena kemampuan manusianya sampai
sampai 10. Nah, Allah itu bisa. Nah, di sini Allah menekankan, ini kaitannya dengan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Ayat 11 12 itu Allah menerangkan, menjanjikan balasan. Ayat 11 bagi orang kafir, ayat 12 balasan bagi orang yang beriman. Dan nanti di kaitannya dengan ayat berikutnya gitu ya. Ini menerangkan seperti apa balasan dari Allah. Allah menekankan, meyakinkan bahwa baik balasan bagi orang kafir yang berupa azab dan balasan kenikmatan bagi orang yang beriman itu sampai maksimal, itu balasan sampai maksimal. Di sini gila gambaran sekian bieunya leuwih teuing nya percuma sebutnya teh atuh bisa dirasakeun beureun ku jelema ge. Pokoknya sampai batas maksimal yang manusia mampu merasakan. Nah, ini ya kemudian Allah menerangkan di sini. Allah menerangkan bahwa orang kafir itu kapanpun, di zaman Nabi manapun, artinya ya kalau melihat generasi Nabi ini, nah semua orang kafir itu sama saja. Mereka serupa, mereka sama dengan ashabul ukhdud dalam hal mereka pasti akan memberikan, mereka akan memperlakukan orang-orang yang beriman itu sedemikian buruknya. Jangan dikira emang aya kafir bager atuh, lain ge kafir. Kalaupun ada orang kafir berbaik hati, nguseup eta mah pasti. Ai nguseup teh pan sagede cingir ari laukna. Kudu gede atuh pan ari eupan mah pan usaueunan nguseup mah pan eupan leutik laukna kudu. Orang kafir baik pasti sedang pastilah ada udang di atas bakwan. Oh kafir bager moal aya tah ieu ayatna nya. Orang kafir sama saja. Mereka akan memperlakukan orang-orang yang beriman itu dengan sangat buruk. Di zaman manapun nih summa bayana anna halal kufar ya, bahwa orang-orang kafir itu fikuli asrin di semua zaman, di semua ma'al anbiya, di semua nabi, syabihun bihali ashabil ukhdud, sama saja dengan ini ya orang kafir yang diceritakan di sini, yaitu ashabul ukhdud, sama dalam hal fi'il hakil azal kufari bil mu'minin. Orang kafir pasti memperlakukan orang-orang Islam dengan buruk. Di dalam pada mereka lah gitunya, karena pada orang-orang kafir itu sebetulnya hakikatnya di dalam dirinya itu tertanam kebencian yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Ya sebetulnya aja mereka ini ya kalaupun duduk bersama ngopi bareng pasti eta mah keur ada pokoknya mah aya udang pokoknya mah ada udang di atas bakwan, pokoknya pertama selalu ada agenda tersembunyi, karena apa yang di dalam hati mereka itu seperti ini diterangkan di surat ini, kebencian orang kafir terhadap orang yang beriman itu sangat besar, rasa permusuhan mereka itu sangat besar. Selamanya di dalam diri mereka itu ada keinginan untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Karena itunya rasa permusuhan dan kebencian mereka itu sangat besar. Nah, maksud dari semua ini ya Allah mengungkapnya kisah ashabul ukhdud, kemudian yang nantinya secara lengkap di surat ini Allah bermaksud dengan semua ini untuk mengancam orang-orang kafir. Dan sebaliknya Allah ingin mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman atas keimanan mereka
Dan Allah mendorong, artinya Allah mengungkap kisah ini mendorong agar menjadi contoh tentang kesabaran orang yang beriman. Ini kan ada apa namanya, berkali-kalinya, ini bukan hanya sekedar sejarah, ini ada pelajaran. Nah, pelajarannya diantaranya di sini Allah mengancam orang-orang kafir dan Allah ingin gitulah meyakinkan, menguatkan orang-orang yang beriman dan menguatkan kesabaran mereka. Dan juga Allah mengingatkan kalau ketika turun ayat ini ya, Allah mengingatkan kaum kafir bahwa kaum kafir Quraisy dulu di zaman Rasulullah SAW itu pasti akan berlaku sama dengan orang-orang kafir sebelumnya. Datalah korelasinya, kaitannya ayat ke-12 keberapa benar ke-12-nya sampai 16 barusan dengan ayat sebelumnya. Nah, sekarang ini pembahasan tentang per ayatnya. Yang pertama dari poin ketiga ini yang mulai dari ayat inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat sangat maha berat. Allah bicara demikian yang mengingatkan bahwa azab Allah berat itu di sini menggunakan dua taukid bahasa Arabnya. Dua penekanan, sesungguhnya yakinlah gitu ya, bahwa azab Tuhanmu la syadid itu amat sangat berat. Banyak juga ayat yang menerangkan beratnya sampai seperti apa gitu ya. Beratnya seperti apa? Nah, diantaranya di surat ini yang surat Al-Lumazah. Narullahil muqadah. Di situ nar itu api atau neraka, di mana apinya di sana itu narullah itu disandarkan langsung kepada Allah. Narullah, api Allah. Padahal semua api juga api Allah, semua milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Api yang ada sekarang pun itu kan milik siapa? Kalau dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tapi untuk azab untuk api yang nanti akan Allah jadikan gitunya, Allah akan jadikan azab bagi yang masuk ke dalam neraka. Narullah, apinya itu langsung disandarkan kepada Allah. Nah, ini maknanya ini menjadi lebih api Allah, padahal semuanya milik Allah. Nah, di sini disebut secara khusus untuk menunjukkan beda dari api yang kita tahu, api yang kita kenal. Kalau kita membayangkan sekarang nih ya, yang namanya api seperti apa? Silahkan bayangkan sebesar-besarnya api yang bisa kita bayangkan. Mau dari lilin, letik lilin mau dina kompor. Kalau ada kebakaran, lumayan besar gitunya. Kalau kebakaran hutan, lebih besar lagi. Terus matahari seperti apa apinya? Itu masih bisa katanya dibayangkan lah gitunya, kalau neraka itu sebetulnya seperti apa apinya tidak akan bisa terjangkau oleh akal manusia. Sama sebaliknya seperti kalau nikmat bahagianya di surga seperti apa, silahkan semampu apa manusia membayangkan indahnya nikmatnya surga, tetap itu jauh sebetulnya dari kenyataan sesungguhnya. Nah, api atau neraka juga sama, seberat apa, sekeras apa, sekejam apa siksaan di neraka, bayangkan sekemampuan manusia. Jauh yang sesungguhnya itu dari yang bisa dijangkau, dibayangkan oleh
kecerdasan manusia. Itu diantaranya makna narullah, api Allah. Kalla la yumbazanna fil hutomah, gitu kan ayatnya ya, rangkaian ayatnya. Tidak sekali-kali, pasti akan dilemparkan ke dalam al-hutomah. Wa ma adraka mal hutomah, tahu nggak al-hutomah itu apa? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Nah, dengan narullah kata narnya disandarkan langsung kepada Allah, ini menunjukkan beda dari api yang bisa dijangkau oleh kecerdasan, oleh akal manusia. Di mana api tersebut allati tattoli'u alal afidah, api yang ini yaitu yang Allah adakan nanti di akhirat di dalam neraka, itu akan menjangkau kepada inti atau pusat dari yang namanya manusia. Ya, afidah itu inti atau pusat lahnya yang namanya manusia. Nah, kalau rasa sakitnya sudah sampai ke intinya, tah eta puncakna rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia. Itunya puncaknya rasa sakitnya di azab oleh Allah itu kalau sudah sampai kepada intinya, pusatnya yang namanya manusia. Di situ Allah menyebutnya dengan allati tattoli'u alal afidah, di mana api Allah ini akan mampu menjangkau sampai ke pusatnya, gitunya, ke intinya yang namanya manusia. Nah, kalau sudah sampai ke sana, nah itulah puncak rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia. Kalau lebih dari itu, semua rasa. Kemampuan disiksanya, kemampuan disiksanya sampai level 10, Allah menyiksa level 12, kan 2 percuma beneran. Karena kemampuan manusia puncaknya hanya bisa merasakan sakit itu hanya sampai level 10 misalnya. Nah, kenikmatan di surga juga sama. Nah, ini ya, inna batsya rabbika lasyadid. Esok dibayang-bayangkan semampu yang kita membayangkannya. Di sini Allah sampai 2 gitu penekanannya. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya yakinlah gitu ya bahwa azab Tuhanmu itu maha berat. Nah, kalau ini kan berlaku bagi siapapun kan pernyataan ini ya, bahwa azab Allah itu sangat berat. Nah, bahkan tadi beratnya itu sampai kepada mampu menjangkau sampai ke afidahnya yang namanya pada manusia, inti atau pusatnya manusia. Nah, misalnya begini, ini nih ya gambarannya. Rasulullah SAW menyabdakan bahwa inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'laini min namanya minar, itunya kalau nggak salah redaksi hadisnya. Orang yang paling ringan siksaan di dalam neraka itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api. Ya, berarti kan yang paling dulu merasakan panasnya api itu adalah bagian telapak kakinya, karena diberi alas kaki dari api. Hatta yuglima dimaguhu, hingga dengan panas dari alas kakinya itu sampai isi kepalanya mendidih. Artinya kan merembet, berarti diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ta'afidah teh etana, ta'afidah teh napi kalah kumaha ge azab neraka mah ke inti, ke pusatnya manusia, meskipun hanya diberi alas apinya itu hanya Allah diberikan di alasnya. Nah, apalagi baru-baru ininya di surat Al-A'raf itunya, baru-baru ininya kita karena daras lah kermaca Quran gitunya kabaca tanya bahwa orang ini diantaranya dengan kata-kata seperti ini, mereka itu akan diberi alas tidur dari api dan selimutnya juga api. Itu memberikan seluruhnya, memberinya sawak-awak gitu mah. Nah, yang paling ringan siksaannya itu kan diberi yang kena api lah anggapnya. Yang kena apinya itu hanya
telapak kakinya, dampal kakinya diberi alas kaki dari api, tapi dari panas yang dari dampalnya itu akan merembet hingga isi kepalanya mendidih. Bahkan di hadisnya itu Rasulullah menggambarkan seperti mendidihnya orang yang sedang menggoreng, penggorengan. Ngagolotrok kemudiannya tak isi kepalanya itu akan seperti ya bagaimana sesuatu yang mendidih di atas penggorengannya. Sampai disebutkan itu mendidihnya itu seperti itu, seperti mendidihnya air di di dalam panci lah gitunya. Panas sama tidih panepi ngagolah cai mah. Nah itu yang paling ringan. Dan banyak lagi lahnya yang menerangkan, diantaranya yang baru-baru ini terbaca gitunya. Mereka itu akan diberi alas tidur dari api dan selimutnya pun dari api. Ini kan menggambarkan seluruh badannya, berarti ini kena api dari bawah dan dari atas. Orang yang paling ringan saja tetap akan sampai kepada afidahnya, meskipun apinya itu hanya ada di dampal kakinya. Orang yang paling ringan siksaannya itu adalah orang yang diberi alas kaki, sandal gitulah dari api hingga isi kepalanya mendidih. Tah allati tatoliu alal afidah teh etana tah nu ngagolakna tah. Karena awalnya kan dari dampal kaki, dari alas kaki, tapi kemudian kan terus merembet. Akhirnya pusatnya akan sampai ke inti atau pusat dari manusia, yaitu afidahnya. Puncak rasa sakitnya itu kan dimulai dari dampal kaki terus merembet. Puncak sakitnya itu kalau sudah sampai ke itu afidahnya mendidih kelebon sisirah ngagolotrok tah eta. Puncaknya rasa sakit mah belum lagi kan, yang banyaknya ada ayat juga ada hadis yang menerangkan mereka itu akan dikucuri itu oleh logam yang mencair di ubun-ubunnya, kemudian menembus gitu ke dalam badannya dan menghancurkan seluruh badannya hingga cairan tersebut itu keluar dari dampal kakinya. Atuh panghampang nawai siga kitu tadi teh. Jadi nih ya, inna batsya rabbika la syadid. Ya sesungguhnya balasan Tuhanmu ya, dan azab dari Tuhanmu karena kalau di kisah ini mereka itu merasa takabur, merasa kuat sebagai penguasa, dan memang kan rakyatnya tidak ada yang melawan. Ya karena ketakaburan tersebut mereka karena sedang atau sebagai penguasa tidak ada satupun rakyatnya yang melawan. Karena mereka ini merasa berkuasa dan merasa memiliki kekuatan. Sehingga memperlakukan rakyatnya seperti itu pun tidak ada rakyat yang melawan. Nah azab Allah bagi yang demikian itu gitunya ya, karena mereka itu kan di situ ada ketakaburan karena merasa sedang berkuasa, karena merasa kuat, rakyatnya yang lemah gitu ya dizolimi oleh mereka, dan juga karena mereka itu karena rasa permusuhan mereka, juga karena banyak sih dosanya orang-orang kafir mah, karena ya dosa pokok itu orang kafir itu adalah menolak. Itu dosa pokoknya ya, orang kafir itu menolak, mengingkari agama, intinya menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan, yang Allah wajibkan itu bagi manusia. Nah kalau begini nih ya, kalau yang namanya iman itu kan tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau bil jawari. Ya, iman itunya, iman adalah itunya
Iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Yang diimaninya apa? Nah, yang diimaninya itu apa gitu kan? Yang pertama kan meyakini dengan hatinya, ikrarun bil nanti teh kakarage bieu tasdikun bil qalbi anggar pabolita sampo sih kan gara-gara nanti itu pulang teuing nepi ka lenang hampir ngagoler tadi sampo dadakan teh atuh. Tasdikun bil qalbi, mengiyahkan, artinya hati mengiyahkan, membenarkan gitu tasdiknya. Nah yang dibenarkannya itu apa? Ya, yang dibenarkan, diyakininya itu apa? Yang dibenarkan, yang diyakininya itu adalah Islam yang diturunkan oleh Allah. Tak eta diyakini, diiyahkan, dibenarkan. Kemudian wa ikrarun bilisan, apa artinya? Ya, iman itu adalah mengiyahkan, membenarkan, meyakini dengan hati. Wa ikrarun bilisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Apa ikrarnya? 2 kalimat syahadat. Kalau meyakini, membenarkan, mengiyahkan, ya silakan apa namanya ikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, artinya disebutnya menjadi orang Islam, ya beramalah gitu kan. Makanya lanjutannya apa namanya yang dari yang namanya iman itu yang terakhir adalah wa amalun, amalkan ajaran Islamnya. Ternyata mana itu yang populer sebetulnya nu bietanya yang disebut iman itu apa? Tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa sih yang diyakini, diikrarkan, dan diamalkan teh? Islam itu teh. Ya, artinya mengakuinya, mengiyahkan, membenarkan, meyakini agama Islam. Kalau begitu ya ikrarkanlah masuk Islam gitu kan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan terakhir amalkan, tah eta iman gitu baru. Itu baru iman yang sesungguhnya. Kalau awalnya pasti ini ya. Kalau dulu karena para sahabat itu kan banyaknya sahabat senior, tapi kalau sahabat junior mah seperti Ibnu Umar gitu kan. Ibnu Umarnya anaknya Umar bin Khattab. Dia ini umurnya masih balita, mungkinnya masih balita. Umar bin Khattabnya sudah jadi Islam. Sehingga Ibnu Umar itu sudah tahu Islam itu sejak anak-anak. Kalau Umar bin Khattab bahkan dari kafir dulu, Ibnu Umar nggak akan tidak kafir dulu Ibnu Umar. Nah kalau yang asalnya para sahabat senior mah sepertinya Abu Bakar, Umar bin Khattab itu kan, ini umurnya pun tidak jauh dengan Rasulullah SAW. Asalnya mereka kan kafir asalnya. Ketika Rasulullah menyampaikan, mengumumkan gitunya, menyampaikan dan mengajak gitu, tentang agama Islam, Abu Bakar kemudian kan tasdikun bil qalbi. Abu Bakar mengiyahkan, membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Lalu Abu Bakar masuk Islam, ikrarun bil lisan nanti. Kemudian ya mengamalkan ajaran Islam, itu iman yang sesungguhnya. Ya itu populer nu bieu teh ngan apal kitu we wungkul eta mah lafaz da wungkul. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Arapal eta nama. Padahal apa gitu, bagaimana gitu makna dari ketiga statement tadinya tentang iman. Meyakini dengan hati, yang diyakininya apa? Islam itu teh yang diturunkan oleh Allah. Kemudian tadi disebut wa ikrarun bil lisan teh, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat
setelah mengucapkan 2 kalimat syahadatnya ya beramalah gitu, amalkan Islam itu dengan anggota badan atau diamalkan gitu ya. Jadi amalkanlah Islam yang diyakininya ya, yaitu Islam. Nah, kembali ke sini nih, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya balasan dan azabnya dari Allah kepada kesombongan. Nah, mereka sombong itu karena sebagai penguasa merasa merasa kuat gitunya, karena masyarakatnya memang tidak ada yang melawan. Nah, balasan bagi mereka, azab bagi mereka karena ketakaburan mereka, kezoliman mereka, dan dosa pokok mereka itu adalah mendustakan, yang tadinya menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan melalui Nabi, melalui Rasul, yang Nabi atau Rasul ini kan dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan, tapi manusia menolak. Jadi dosa pokok orang kafir itu adalah ya kufur gitu. Arti kufur yaitu menolak, mengingkari. Nah, yang diingkarinya itu sama dengan tadi kalau beriman, yang diimaninya apa? Islam. Nah, mereka ini kufur, menolak, mengingkari. Apa sih yang ditolak, diingkari oleh mereka? Agama Islam. Kalau orang kafir berarti kan tidak meyakini, tidak mau mengikrarkan masuk Islam, dan pasti tidak akan mengamalkan ajaran Islam. Itu dosa pokok orang kafir itu adalah menolak, mengingkari, bahkan itu lebih dari itu banyaknya yang disebutnya kan berlebihan, keterlaluan. Bahkan mereka membangkang kepada Allah. Bukan hanya menolak, mengingkari, membangkang itu kepada Allah. Banyak ayat-ayat yang menerangkan orang-orang kafir di semua generasi Nabi. Mereka malah menantang kepada Allah, kepada Rasulnya gitunya, sebetulnya hakikatnya kepada Allah. Mereka menantang, mana azab Allah itu kalau memang kamu ini benar. Mereka menantang azab dari Allah itu segera diturunkan. Padahal banyak contohnya juga di Quran kan, kaum-kaum yang diazab oleh Allah, tapi dasar kafir gitu anger. Karena mereka ini setiap kali Rasulullah SAW, kalau dulunya orang kafir yang sejaman dengan beliau, setiap kali Rasulullah membacakan ayat-ayat yang isinya kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, mereka kan mengejek dengan mengatakan asatirul awalin, teman dongeng zaman bahula. Ya, karena selalu kan mereka ini menolak, mengingkari. Padahal diantaranya nih, ini yang saya ingat saja nih, yang ini nih di surat itu Al-Maidah ayat 27 yang menerangkan Qabil dan Habil. Nyawatlu alaihim naba abnai adama bil haq, kata bil haqnya di ayat tersebut. Bacakan kepada orang-orang kisah tentang dua anak Nabi Adam bil haq, itu artinya yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ya, tapi kan kalau orang kafir karena mereka sudah sudah menolak, pokoknya mengingkari apapun yang dari Nabi, makanya mereka mereka malah mengejek lah gitunya dengan mengatakan lah itu dongeng zaman naon atau itu malah. Mereka mengatakan bahwa itu ceritanya dongeng jadul, mencik orang mah dongeng jadul itu zaman wakepoh si rawing kali ya. Itu teman dongeng baula teman. Ya, karena itu selalu bersikap seperti itu ya. Itu dosa pokok mereka. Kemudian ditambah kan karena di ayat sebelumnya juga kan Allah menyebutkan dua azab bagi mereka.
falahum azabu jahannama walahum azabul harik. Itu kan dua disebut. Bagi mereka itu adalah neraka jahanam dan bagi mereka itu adalah azab yang membakar. Ini memang dosanya dua. Yang pokok itu adalah kufurnya, menolak dan mengingkarinya. Kemudian selebihnya mereka memusuhi Rasulnya, memusuhi orang yang beriman, lalu menyiksa orang-orang yang beriman. Itu dosanya beda lagi dengan dosa pokoknya sebagai orang kafirnya yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Double berarti dosa nanti. Karena di dalam hati orang kafir itu hanya ada permusuhan dan ingin menghancurkan kaum mukminin. Itu orang kafir sampai hari kiamat seperti itu. Makanya kan tanya kalau ada orang kafir yang bager, paling kayak ngusup bager-bager teh. Nungusup teh pan opat segede cingir lauk mah yang segede paus. Ya pada nungusup pakitu atuh piraku usup leuwih gede betan lauk. Atau pas dialungkeun katinggang meureun laukna. Laukna katinggang meureunnan. Jadi beunangna teh tambah lantaran ngambang katinggang eupan, lieur ngambang siuk we atuh teu kudu ngusup kitu mah takol we laukna. Kan disebut itu prinsip ngusup mah kitu ari eupan meleutik, tapi kan ingin tak orang kafir seperti itu sebetulnya kan sampai hari kiamat. Itulah yang ada di dalam hati orang-orang kafir. Dan juga karena mereka itu ini ya kalau disebutkan di sininya min a'da illazina kazzabu rusulahu. Mereka itu orang-orangnya yang memusuhi rasul-rasulnya. Mereka itu yang khalafu amrohu, mereka yang tidak mau taat kepada perintah Allah. Nah, bagi yang mereka, bagi ini jadi sulitnya ini secara bahasa nih ya, Allah menyebutkan gitunya. Azab Allah itu keras, ya itu ya malah pasti. Tapi di ayat ini nih yang menjadi bahwa ketika Allah menyampaikan azab Allah yang keras itu memakai penekanan bahkan sampai dua hanya pada kalimat yang sedemikian pendek, dua gitu taukidnya penekanannya. Ini untuk menunjukkan bahwa tadinya azab Allah itu sampai mana. Dalewih gitu. Kalaupun Allah mau menimpakan lebih dari kemampuan manusia merasakannya bisa hanya karena Allah itu tadi fa'alu lima yurid. Allah itu bebas melakukan apapun. Kan dengan catatannya Allah bebas melakukan apapun itu. Allah maha adil, Allah maha benar, Allah tidak pernah salah. Bebas bagi Allah melakukan apapun dan semuanya benar. Nah, kalaupun Allah menghendaki menyiksa itu lebih dari kemampuan manusia bisa sebetulnya. Tapi kan menyebut mubadir lah itunya. Kalau kemampuan manusia sampai 10, Allah beri sampai 13. Ari nu 3 jangan naon atuh. Ya percuma kan. Tapi artinya di sini benar-benar maksimal. Benar-benar sampai batas baik azab ataupun kenikmatannya. Benar-benar puncaknya. Ya, kalau neraka itu puncaknya azab Allah, kalau surga itu puncaknya kenikmatan dari Allah. Mulai lebih itu berarti tidak akan ada yang lebih dari kerasnya azab neraka. Tidak akan ada yang lebih kenikmatan dari yang ada di surga, karena sampai disitulah batas kemampuan manusia merasakan. Itu penekanan inna batsya rabbika la pakai lam lagi seperti itu maksudnya. Ini betul-betul sampai ujung, sampai batas akhir kemampuan manusia. Kalau dalam hal ini Allah kan sedang menerangkan azabnya bagi orang-orang yang zalim nih. Kalau di ayat ini khususnya bagi mereka ashabul ukhdud. Nah, yang orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman, mereka itu akan mereka itu akan mendapatkan azab yang paling berat yang bisa diterima oleh manusia.
Nah, karena di dalam neraka juga ada tingkatannya, di antaranya yang tadinya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Beragam berarti dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, yang paling ringannya yang demikian tadi, yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ari tengahna kumaha? Apa nepi kana sirah di jalan tengah atuh. Tidak dampal suku kana sirah teh jalan ke mana atuh? Nya tengahna pasti lebih dulu puncaknya sampai itu puncaknya itu sampai isi kepalanya mendidih. Dan yang lebih berat dari itu entah seperti apa. Yang lebih berat yang paling berat itu entah seperti apa. Kalau neraka sendiri itu ada 7 tingkatan. Neraka itu ada 7 tingkatan dan tingkatannya itu ke bawah. Yang paling ringan itu berarti neraka yang paling atas. Berarti disebutnya neraka tingkat 1 ini yang paling ringannya untuk neraka. Neraka tingkat 2 ke bawah berarti lebih berat dari yang sebelumnya. Terus semakin bawah semakin berat. Yang paling bawah itu adalah neraka jahanam namanya. Itu yang paling beratnya di neraka jahanam. Bari hadisnya tadi itu yang diberi alas kaki dari apinya hingga isi kepalanya mendidih. Orang yang mendapatkan siksaan seperti itu mengatakan, akulah orang yang mendapatkan siksaan paling berat. Tidak ada orang lain yang merasakan siksaan lebih dari siksaanku ini. Mun cukup orang mau ulin atau tinggali ke handap. Sakit itu Pak, ya itu kan di paling atas berarti kannya. Mun cukup orang mau tinggali itu neraka noblah di itu siga kumaha. Kakara disiksa kitu wae di pangberatna. Kalau pirage sirah ngagolak diriweuh. Pirage sirah ngagolak sendiriweuh. Tingali itu begitunya tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat terakhir yang paling bawah mereka siksaannya seperti apa. Nah, tapi kan sangat berat sebetulnya, sangat berat. Rasa sakit yang dirasakannya kan ini kan ya kita bayangkan lah gitu, alas kaki dari api hingga isi kepala mendidih, sakitnya seperti apa ya, sakitnya seperti apa gitunya, isi kepala mendidih. Ayo nawae ka tawae daun ka kenal foto aya geuningan ngerepeng molotok kakaraga sakitu. Ya kakinya kena knalpot kan panas. Ya iyalah panas gitu kan. Gitu neraka teh seperti apa? Ada kagak golak lah. Tak eta yang paling ringan. Pantas sebetulnya kalau orang yang mendapatkan siksaan paling ringan pun mengatakan demikian. Tidak ada penghuni neraka lain yang siksaannya lebih berat dariku. Udah eta tuh bongan buru tingali ke handap geura atoh geura sok tingali. Menilai ke handap bisa seuri. Menilai ke handap bisa seuri. Menilai ke tingkat 2 lah tau komo lamun ningali ka panghandapna mah ka neraka jahanam entah seperti apa. Nah ini ingin meyakinkan, datanya menekankan la syadidun azimun qawiyun. Ya, azab Allah itu amat keras, amat berat, amat hese lah nggambarkeun sebenarnya udah hese aing nggambarkeun neraka jeung surga mah kalau kumaha ge. Pokoknya sampai batas betul-betul ujung akhir gitunya rasa sakit yang bisa diterima oleh manusia. Benar-benar maksimal gitu, tidak kurang gitu ya, tidak. Nanti di surga juga samanya untuk hal surga juga sama. Kan surga yang paling ya orang balik kendungan halain mah surga heula ya. Penghuni surga yang paling rendah tingkatannya itu kan istananya itu 10 kali lipat lebih baik, lebih indah, lebih wah, lebih megah, lebih apalah gitunya dari
istana yang paling indah yang ada di dunia. Nu mana tah? Istana Sulaiman. Tambah sepanjang sejarah gitunya yang kerajaan Nabi Sulaiman itu nggak akan ada yang mengalahkan. Nah, bagi penghuni surga yang paling rendah saja 10 kali lipat dari itu. Dan luasnya surga untuk orang tersebut 10 kali luasnya dunia. Pek kadinya tah rek dipaculan, rek dipelakanawan dah. Amal teh kukut lele sudah dituge. Sekangnya karena naon deui. Wah, nu kacipta di ditu balong wah seberiji mangke. Nu ukuran sabaraha gitu, nu siap jual ngeun malah nu meuli unggul di ditu. Saha nu rek meuli lele di ditu. Dan apa namanya ya, disediakan jatah gitu dari Allah ya bagi penghuni surga yang paling rendah ini oleh Allah diberi 2 bidadari. Ngan karunya bidadari nanti. Karena orang ini adalah orang terakhir yang paling lama disiksa di neraka sebelum dikeluarkan kemudian dimasukkan ke surga. Kan berarti lama dulu di neraka, hampir abadi di neraka nage. Da hampir teka jahit pan eta ke malaikat teh tutup neraka teh lah surga semuanya dikeluarkan deui. Dan memang neraka kan gitunya, kalau sudah semua penghuni neraka yang berhak keluar sudah dikeluarkan, neraka tutup karena nggak akan ada yang dikeluarkan lagi. Ditutup neraka mah, tayo hampir ditutup. Tapi kan tutup neraka teh. Tapi teh korehan deui karunya cenah bisi aya nu. Korehan deui karunya cenah bisi aya nu. Tinggalian tidak kabeh tutung di neraka mah tuh. Da kabeh tutung teh hampir kaliwat. Nu hiji pas dijahit tepat gitu, ai suka teh karesek cenah ya. Jadi suka teh aspal dan sebagainya. Terakhir tadi apa di kasurga nage eta teh diheureuyan ku Allah teh. Kasurga nage diheureuyan ku Allah teh. Ada hadisnya yang sampai orang ini ya Allah itu ngaheureuyan ka abdi teh. Diheureuyan heula ku Allah oge. Rupa-rupa itu sebetulnya hadis yang menerangkannya bagaimana orang terakhir ini yang setelah dikeluarkan dari neraka kemudian menuju ke surga, rupa-rupa itu teh. Di antaranya ada yang begitu keluar dia bertanya, ya Allah apa masih ada tempat gitu di surga buat orang seperti saya? Ayah jigra itu. Ayah cenah ayah. Wah, dia bersepakat lari gitu menuju surga. Tengah-tengah, siga nama balik deui teh ka Allah teh. Ya Allah, benar masih ada tempat buat saya. Aisyah balik deui percaya, aya sajiga ditu urang. Dia lari itu sampai tengah jalan. Siga nama masa gitu untuk orang seperti saya cek manehna gitunya ada jatah surganya. Balik deui ke Allah teh. Ke Allah teh sampai dia bertanya lagi. Mencek urang mah serius Allah itu aya keneh teu atuh. Aya keneh teh itu ada tempatnya di surga, ada tempatnya buat orang seperti saya. Si eta cek Allah teh geus 3 kali sih bolak-balik. Aya dengekeun sia. Cek urang mah rek kitu aya teh. Tah eta nya di situ Allah menerangkan untuk kamu itu surga yang di istana untuk kamu itu seperti tadinya. Dan luas surga untuk kamu itu seluas lebih 10 kali luasnya dunia. Jigra kali itu.
Begitu lari, wah benar ternyata dia masuk. Keluar deui mau dia suku deui atuh. Keluar di surga bener mung kalau teh. Wah ternyata ya bisa dibayangkan ya orang seperti ini. Dah surga mah gitu kan, kenikmatannya saja seperti itu. Ima hanya beberapa saja kan yang disebut soal istananya, kemudian luasnya surga bagi orang seperti itu saja demikian. Dan begitu masuk disambutlah oleh dua bidadari. Dengan bidadari bidadari lagi soal mal ngolotan di surga mah. Untungnya teh kitu nya mada bidadari dia teh sebonggok ke speotis. Teuing sabaraha miliar tahun atuh nungguanna ge. Ya untungnya bidadari di surga mesti ngolotan. Begitu masuk disambut bidadari itu mengatakan naon tanya kurang lebih engkaulah itu memang orang terbaik. Karena biar bagaimanapun sebetulnya yang masuk surga meskipun terakhir tetap orang hebat. Dan garagal mau keluar di neraka teh. Makanya penghargaan tetapnya penghargaan dari Allah kan sedemikian rupa. Meskipun ini penghargaan yang paling rendah. Engkaulah orang terbaik. Sekian lama kami menunggumu. Eta teh sampai cek bidadari na teu percayain kayak geranya orang baca hadisna si bidadari itu sampai mengatakan kau tercipta hanya untukku dan aku lahir hanya untukmu. Teuing lain tina hadis mah. Bakatku eta teh artinya benar-benar ditunggu tah oleh bidadari nanti. Tong dicaritakeun ari di surga Firdaus sabaraha urang bidadarina moal bejaan. Moal bejaan. Nu eta aya dua atuh. Moal bejaan moal luhur sabaraha. Kok mau ieu mah eta aya nungguan. Nungguan lila. Tadi rupek di WA bisir ka dieu heula. Bidadari teh bisi kesal nungguan. Jika dia mendingan naik ka luhur teu bisa deh eta mah jatah bidadari nu panganapna. Bisa ini dijak kesal nungguan ngobrol duaan nya si akang teh ka mana cenah atuh teh. Pas tarojol teh itu disambut luar biasa oleh sampai mengatakan yang barusan. Engkaulah orang terbaik itu yang Allah sediakan untuk cek bidadarina itu dia kau terciptanya untukku. Dan aku lahir hanya untukmu. Ting hadis riwayat saha sih eta mah. Riwayat ting Wahyu OS cecep AS tadi itu. Eta mah Abi Mesak gitu ting di mana itu malah lain hadis bari lagi. Di mana itu? Beakak tuh lagi Nah Allah mudoa pun iza aroda tak Allah mampu sebetulnya untuk melipat gandakan sampai tanpa batas pun mudoa pun iza aroda Allah bisa melipatkannya tapi kan tadinya manusia itu tetap ada batas kemampuannya. Kemampuan manusia merasakan azab yang tadi misalnya sampai 10 pasti Allah akan sampai batas manusia mampu merasakannya. Sebetulnya Allahnya sendiri mampu melipat gandakannya sampai tanpa batas. Untuk lebih berat gitunya, untuk lebih berat lagi menyiksa manusia. Tapi kan percuma tadi kannya karena kemampuan manusia menerima azabnya hanya sampai sekian misalnya. Sebetulnya Allah mampu untuk melipat gandakannya tanpa batas. Aku sakit tuh geus bubuk lah jelema teh cek Allah teh. Lah aku sakit tuh geus bubuk jelema teh tah.
karena betul-betul hancur leburnya. Tainu ieu teh di suratan teh surat An-Nisa 56 kalau nggak salahnya. Surat An-Nisa 56 yang mengatakan bahwa kami akan menyiksa sampai hancur. Kalau sudah hancur mah ya sudah hancur. Lalu kami beri lagi jasad yang baru, siksa lagi sampai hancur. Setelah hancur ganti lagi dengan jasad yang baru, kan stoknya unlimited. Kalem aja kalau itu sok rek nepi ka iraha. Stok jasad banyak. Mun stok jasad untuk penghuni surga hiji moal ganti-ganti. Ya kalau jasad untuk penghuni surga itu hanya satu, karena nu eta keneh jasadna teh kan, pan eta teh nanti di surga itu kan ada tempat bertemu dari semua tingkatan surga, ada tempat bertemu, jadi bisa bertemu masing-masing penghuni tingkatan surga itu di satu tempat, dari tingkat yang tertinggi sampai yang tingkat paling rendah. Aya tempat bertemu dan waktunya, yaitu hari Jumat. Tadi dinya waktu ngopi bareng di ditu mah. Eta kopdar tadi dinya eta. Ada waktunya bertemunya pada hari Jumat. Semua semua penghuni surga dari seluruh tingkatan itu bertemunya di sana. Dan setiap pulang dari pertemuan itu semakin apa namanya ya, semakin indah, semakin, kalau perempuan mah setiap pulang beki gelis, balik tidinya beki gelis, terus ya setiap, itu kan seminggu sekali anggapnya setiap hari Jumat. Jadi setiap pulang itu semakin indah, semakin ganteng mun lalaki mah, kalau perempuan semakin cantik, hiji we anger jasadna mah. Dan abadi kan, jadi akan terus semakin ningkat lah gitunya kecantikannya, kegantengannya. Kalau penghuni neraka siksa hancur, ganti jasad mah ya keneh cek Allah teh moal beak sok nepi ka iraha sampai abadi pun kan orang-orang kafir, karena setiap kali disiksa sampai hancur jasadnya. Setelah hancur ganti lagi jasadnya dengan yang baru. Butuh lobat tuh. Bukan yang hiji ya. Nu hiji menjaga penghuni surga paling bawah tadi kan di neraka ada lihat teuing hoream teh. Moga jadi penghuni neraka paling rendah, di nerakanya paling lama. Nah kalau tidak ada penjelasannya, kalau yang masuk surga ganti jasad nggak ada. Satu jasadnya, tapi setiap minggu, setiap pekan, berartinya setiap pekan penampilannya itu akan semakin indah, semakin menarik, beki kasep, beki gelis, dan abadinya terus berarti beki kasep. Kan itu nah, aduh kasih kumaha, kayak mau kan itu kasep nanti juga kasih kumaha, gelis ya saya ngagambarkan bener-bener hayang mah gambar surga sih kumaha, ya hese atuh. Nah sebetulnya Allah mampunya melipat gandakan sampai tanpa batas. Kalau Allahnya sampai tanpa batas, Allah melipat gandakan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah tapi kan kemampuan manusianya memang terbatas. Tapi semua azab yang Allah itu sampai batas kemampuan manusia bisa merasakan sakitnya. Kalau di dunia misalnya ya, kalau di dunia batas rasa sakit manusia itu kalau tidak mati pingsan, artinya dia sudah sampai batas merasakan sakitnya. Ya kalau tidak mati pingsan, berarti sudah sampai batas, berartinya rasa sakitnya itu sudah sampai ke ujung, ke akhir, berarti mati. Nah di akhirat kan mal ayah mati, tapi merasakan sakitnya itu akan sampai ke batas terakhir rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia, tapi tidak mati. Nah kalau di dunia mah gitulah katingalinya, batas merasakannya manusia bisa merasakan sakit itu sampai mana. Kalau sudah sampai akhir mau mati berarti. Kalau tidak mati pingsan. Kalau sudah mati sudah pingsan bisa merasakan sakit nggak?
Orang yang dioperasi itu kan dibuat pingsan. Ya artinya kan jadi tidak lagi merasa, ya tidak lagi merasa sakit kalau dibiusnya sampai dibuat pingsan kan ya. Kemudian dioperasi kan tidak terasa sakit. Artinya kalau seseorang merasakan sakit kemudian pingsan, artinya sudah sampai akhir dia rasa sakitnya itu sudah sampai ke batas akhirnya. Di akhirat juga sama. Sebetulnya dengan kata-kata inna batsya rabbika lasyadid, Allah sendiri sebetulnya sanggup untuk terus melipat gandakan rasa sakitnya sampai tanpa batas pun bisa. Tapi kan manusianya sendiri ada batasnya. Tak itulah bandingkannya kalau di dunia gitunya merasakan sakit sampai batas terakhir yang bisa dirasakan oleh manusia. Lebih dari itu mati atau pingsan. Nah kalau di dalam neraka kan la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup juga tidak mati. Teruslah itu 21. Dan ininya terakhirlah dari yang ada di sini nih ya. Fi haza taukidun lil wa'id. Ini Allah ini mengancam dengan amat sangat keras nih orang-orang kafir, yaitunya orang yang pokoknya yang disebut kafir itu adalah mereka yang menolak dan mengingkari agama yang Allah turunkan. Nah di ayat ininya Allah menunjukkan lah gitunya ancaman yang amat sangat berat nih bagi mereka. Terserah itu 21 ah. Bagi ayat geningan ta inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab dari Allah itu maha berat. Nah, masih ada sebetulnya rangkaiannya sampai 6 ya, 6 ayat nah sampai ke yang tadinya fa'alul lima yurid. Allah itu berhak, Allah itu boleh, Allah itu bebas melakukan apapun ya, dengan catatan apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang salah. Itu sangat perlu nih ya diyakini itu bahwa Allah bebas, Allah berhak, Allah boleh melakukan apapun dengan catatan apapun yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salahnya itu ya dari awal lah, dari awal Allah menciptakan sampai nanti di akhirat seperti apa, semuanya kan Allah yang melakukan dan tidak ada yang salah.